Pertama benar ya, Komisi Yudisial itu sudah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dari Kuat Ma'ruf ya, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Jadi kami menerima laporan tersebut kemarin, jadi Kamis 8 Desember 2022. Nah, tentu laporan-laporan ini kan merupakan hak dari masyarakat ya, dan Komisi Yudisial tidak bisa juga menolak laporan dari masyarakat. Nah, namun ada tahapan-tahapan dan prosedur dan persyaratan yang harus dilalui di Komisi Yudisial. Nah, tahapan pertama adalah tahapan verifikasi. Jadi tahapan verifikasi itu bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dari laporan, ya, baik secara formal maupun material. Jadi kalau dinyatakan lengkap, maka kemudian nanti ada tahapan namanya tahapan sidang panel. Nah, tahapan sidang panel itu untuk menentukan apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Kalau keputusannya dapat ditindaklanjuti, maka kita akan melakukan pemeriksaan, baik kepada pelapor, baik kepada saksi, maupun kepada hakim terlapornya. Gitu ya. Nah, setelah pemeriksaan dilakukan, maka tahapan akhirnya adalah sidang pleno. Sidang pleno itu untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atau tidak. Nah, ini jadi tahapan-tahapan yang akan dilalui di Komisi Yudisial. Poin saya adalah pertama, tahapan ini masih tahapan awal sekali, yaitu tahapan penerimaan dan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa laporan ini itu kan disampaikan oleh masyarakat dan Komisi Yudisial tidak boleh menolak laporan dari masyarakat. Yang ketiga, tentu Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan akan mengacu pada kode etik dan pedoman perilaku hakim ya. Dan kalau terkait dengan pemeriksaan, tentu kita juga akan mempertimbangkan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam perkara yang sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan ya. Dan kita menjamin bahwa kita akan bertindak objektif dan tidak mengganggu jalannya persidangan.